Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mempengaruhi konsumen untuk yakin pada produk kita dan membeli produk kita. Jadi pada dasarnya sebelum konsumen membeli, mereka itu sebenarnya sudah punya buying requirement atau syarat-syarat sebuah produk itu layak untuk dibeli. Ya, ada list buying requirement dari konsumen. Ada syaratnya apa? Ada syarat A, B, C, D, E kayak gitu. Misalkan mau beli apa, ya ada syaratnya untuk mau beli. Jadi nggak langsung beli. Jadi konsumen itu mereka cerdas, mereka mikir dulu sebelum beli. Kemudian setelah itu mereka kena yang namanya influence atau pengaruh pertama. Jadi mereka mungkin mencari apa, produk apa, mereka cari di YouTube. Kemudian di sana mereka dapat sebuah merek baru, merek A misalkan, yang menarik perhatian dari konsumen tersebut. Kemudian si konsumen tersebut dia akan nyari bukti lagi yang sesuai dengan syarat-syaratnya tadi, requirement-nya. Akhirnya dia nyari di YouTube lagi tentang brand tersebut atau produk tersebut. Dari mengumpulkan bukti supaya dia yakin apakah ini layak atau tidak. Jadi konsumen mencari bukti, mengumpulkan bukti sebagai alasan untuk dia beli atau tidak. Ada bukti A, ada bukti B, bukti C, bukti D, bukti E. Ada buktinya semuanya. Jika ada influence bukti yang kurang, kalau misalkan ada bukti penting atau requirement yang kurang, maka influence atau pengaruhnya itu akan kuat. Misalkan dia nyari dia cuma nemu bukti A dan bukti B, bukti C, D, E itu nggak ada. Kalau misalkan nggak ada, maka si konsumen itu juga akan mikir, oh ini belum cocok untuk saya karena ini kurang untuk kelayakannya. Nah, kita akan langsung ke contohnya. Contohnya adalah ini. Ini adalah contoh ketika saya beli laptop untuk kerja, beli keyboard untuk kerja. Saya beli keyboard eksternal untuk kerjaan saya. Nah, saya punya buying requirement dong. Saya punya syarat-syarat sebuah keyboard yang nyaman itu seperti apa. Pertama adalah nyaman untuk ngetik nyaman. Nggak bikin capek kalau ngetik lama karena saya penulis. Harus ergonomis, jadi nggak bikin cedera tangan atau apa ya. Karena kalau lama juga nggak enak. Daya tahan bagus, bahannya bagus, kemudian baterainya juga tahan lama, bisa 1 bulan 2 bulan. Dan kemudian dia harus lebih baik daripada keyboard yang lain, bisa dicas, low profile dan senyaman keyboard laptop Lenovo. Seperti itu. Ini adalah requirement saya. Setiap orang punya requirement atau syarat masing-masing ya. Jadi setiap orang itu punya kriteria masing-masing bagaimana sebuah produk itu layak untuk dibeli. Nah, kemudian saya influence pertama itu adalah keyboard yang namanya MX Key Mini. Ini adalah salah satu keyboard yang harganya cukup mahal ya di Indonesia. Dan ini adalah yang kadang-kadang ini bagus gitu kan. Saya ke influence pertama, kemudian saya cari tahu dong ini cocok atau tidak untuk dibeli. Akhirnya saya nyari riset ya di YouTube tentang video bukti kenyamannya bagaimana. Mereka orang yang sudah beli, mereka nyaman nggak ngetiknya? Ya gitu ya. Oh, ternyata mereka nyaman. Kemudian dan juga saya cari bukti video tentang baterainya. Daya tahannya bagaimana? Ngecasnya berapa lama? Kayak gitu ya. Baterainya bagaimana? Kemudian ternyata baterainya bagus, tahan sampai 1 bulan atau beberapa bulan. Kemudian juga ada bukti perbandingan juga dengan merek lain. Jadi MX Key dilawan dengan keyboardnya dari Apple misalkan. Seperti apa? Kemudian ada juga bukti juga pemakaian 2 tahun dari orang ya. Ada orang dia pakai 2 tahun, buktinya bagaimana? Kemudian video bukti ngecasnya bagaimana? Seberapa lama dicas? Dicas sekian lama berapa itunya? Kayak gitu. Nah, dari bukti-bukti ini akhirnya saya yakin kalau ini atau keyboard MX Mini ini itu adalah keyboard yang paling bagus untuk saya. Akhirnya saya memutuskan untuk beli. Meskipun juga sebenarnya juga kalau misalkan kenyamanan masih nyaman keyboard laptop Lenovo. Cuma untuk sebuah keyboard eksternal ini adalah keyboard yang cukup bagus. Jadi saya itu terkena influence atau terkena pengaruh itu dari beberapa video yang menunjukkan bukti yang sesuai dengan requirement atau syarat-syarat saya. Jadi kalau misalkan Anda ingin menjual sesuatu, maka Anda harus cari tahu dulu syarat-syarat yang diinginkan oleh konsumen itu apa untuk membeli produk Anda. Jadi syaratnya apa? Syaratnya A, B, C, D, E, F, G. Kalau misalkan syarat-syaratnya sudah tahu, Anda tinggal influence mereka untuk mencari tahu tentang Anda. Tapi Anda juga harus memastikan kalau semua bukti Anda itu ada. Jadi Anda posting dulu bukti-bukti Anda. Kalau misalkan Anda jualan software, berarti ya Anda harus tampilkan
klien-klien Anda, bukti foto dengan mereka, misalkan foto ketika kunjungan atau foto ketika kerjasama, foto ketika tanda kontrak, kemudian foto website yang sudah jadi, kemudian video tentang websitenya seperti apa. Jadi direview lah. Jadi mereka benar-benar paham kalau misalkan Anda itu layak dan sesuai dengan requirement yang dia miliki, requirement apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau calon buyer kita. Kalau misalkan Anda bisa memenuhi semuanya dan Anda bisa membuktikan itu, maka insya Allah si buyer itu juga akan yakin kalau Anda itu adalah solusi utama untuk produknya. Seperti itu.